Dipersembahkan oleh mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Tentu banyak yang harus diberikan. Ya. Paling tidak asupan gizi. Satu. Ya, yang kedua zat besi. Yang belum disebut Caimin itu kalsium. Oke. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Semua teguran adalah abang evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik. Kita cepat dan unggul. Pasangan kami, ya, Caimin, Cawapres, sangat berpengalaman, mumpuni. Bangga saya itu. Bekal debat itu dari mana sih? Bekalnya itu selama perjalanan karir. Disitulah bekalnya. Ini kan bukan teater yang bisa latihan semalam 2 malam. Jangankan siap, besok Cawapres seru berdebat saya sudah siap. Begitu kata Mas Gibran begitu. Selamat malam, Anda menyaksikan Carta Demokrasi debat pertama. Kami yakin sekali jutaan mata pemirsa tertuju kepada ketiga capres. Banyak mungkin yang awalnya menyangka ini sepertinya bakal datar. Ternyata tidak hambar sama sekali. Ada saling serang satu sama lain, ada yang pertanyaannya menukik, ada yang mungkin normatif saja. Kalian yang menilai. Itu dia. Apakah kemudian hal ini juga akan terjadi di debat kedua yang akan dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan juga capres, tapi dalam hari ini adalah debat cawapres khusus yang kemudian akan membagi berbagai gagasan ya, terutama di bidang keuangan, investasi, kemudian pajak juga nanti akan dikulik lebih dalam. Pertanyaan itu tadi, akankah kemudian saling sindir dengan pertanyaan-pertanyaan yang menukik tadi juga akan ada di debat kedua kali ini, dan juga apa yang sudah disiapkan oleh ketiga cawapres tersebut. Kita akan bahas langsung di meja catatan demokrasi, dan kami juga akan libatkan para mahasiswa yang juga nanti ini akan menjadi pemilih juga nih ya di Februari 2024 ya. Belum? Masih melihat dulu gagasan, baru debat kedua kan baru 22 Yang teriak sudah 80%, 20% masih belum katanya. Masih bingung. Masih ada 4 kali debat, 3 hari lagi debat kedua cawapres. Ada yang pertama Muhaimin Iskandar, yang kedua Gibran Raka Buming Raka, yang ketiga Mahfud MD. Pilih siapa kira-kira? Ditahan dulu ya. Kalau gitu betul sekali. Nanti kita akan libatkan mahasiswa dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Dan juga tentunya hadir pula ada mahasiswa dari Universitas Bagri Jakarta. Kami berharap teman-teman mahasiswa juga bisa terlibat dalam diskusi ini. Kalau ada durasi dan kesempatan, tanya langsung kepada narasumber. Ini yang sering sekali viral di media sosial wajah-wajahnya. Nah ini, yang kritis ada, yang berpihak juga ada. Oh nggak ada ya Bang, nggak ada ya. Kami akan mengenalkan satu persatu ya, monggo ya. Monggo, silakan. Dari yang paling kanan terlebih dahulu ya, saya harus buka kertas takut salah ini posisinya. Biasanya kita bahas soal teroris, tapi malam hari ini Mas Islah Barawi, aktivis pro demokrasi dan supremasi sipil. Waduh. Posisi sebelah kanan ya, posisi ya. Kanan. Mas bisa cek audio dulu Mas, cek ombak lu suaranya. Selamat malam, Mas Islah. Selamat malam. Oke. Kirain cek 1-1, cek 2-2, cek 3-3, enggak beda ya. Kemudian ada Bang Muhammad Kodari, pengamat politik. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ada yel apa gitu Bang? Enggak ada Bang ya? Belum, nanti Bang ya. Edisi berikutnya. Disimpan dulu yel-yelnya. Yang tengah, wah ini yang tengah berhadapan, sengaja kami duduk berhimpitan agar bisa saling gesek-gesekan. Jangan dong. Dalam perdamaian. Mas Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat malam semua. Oke, dan juga kita hadirkan juga ini ada jubir dari pasangan nomor urut 1, Bang Muhammad Iqbal. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya agak-agak pangling ya bajunya. Nah itu dia, masih dengan partai. Waduh, warnanya ikut yang mana nih Bang? Ini apa namanya, buat
sebagai simbol Wakanda No More, Indonesia Forever. Bang Kodari udah mau nyaut tapi tahan dulu Bang Kodari. Tahan Bang, tenang Bang, belum masuk diskusi Bang, belum. Saya mau bilang itu baju kepanduan. Jadi kira-kira ansor bansernya PKS ini. Tahu kan? Wah, iya. Oke, dan juga saudara ini Bang Aceh Hasan, ini juru bicara dari tim pemenangan 02. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Siap, Bang Masinton juga hadir di sini, juru bicara dari tim pemenangan 03. Ya, Assalamualaikum, selamat malam, salam demokrasi, salam dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Nggak kirain tadi abang mau sambil berdiri mau kemarin memperagakan gayanya lagi Bang. Itu viral. Kami mengira abang politisi apa komika sampai kan. Itu sampai jadi perdebatan juga sampai sekarang. Ya, politik itu harus riang gembira. Mantap. Sabar Bang, kita tahan dulu. Kita boleh langsung ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, sejujurnya ada kalimat yang viral sekali. Mungkin tidak utuh kami sebutkan, tapi Bapak di sini sudah menangkap dengan jelas. Etik endasmu. Katanya itu diarahkan untuk paslon nomor 1 Bang, dugaan sementara Bang. Ya, saya kira itu bukan bercanda ya. Kalau bercanda itu kan intonasinya, maknanya, orang paham lah. Endas itu kan bahasa yang bilang pala lo peyang, kira-kira gitu ya kalau Betawi ya. Kalau saya memaknainya. Jadi saya kebetulan seorang psikolog juga Bang Kodari. Jadi saya seorang PhD bidang psikologi. Bang Kodari pura-pura kaget atau gimana? Jadi itu menurut saya adalah bahasa yang kasar, tidak tepat, dan tidak cocok disampaikan seorang calon pemimpin bangsa. Karena apa? Karena itu juga nanti akan ditiru oleh kawan-kawannya. Meskipun dalam forum internal. Betul. Ya internal kan yang hadir juga kan ada yang merekam, menyebarkan. Di hadapan kader pun saya kira juga seorang pemimpin partai juga dia harus bisa menyampaikan bahasa yang santun. Jadi saya kira kalau untuk berpidato Kang Aceh ini lebih hebat lah menurut saya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena Kang Aceh ini senior di UIN Ciputat ini. Candaan Bang. Iya. Candaan. Makanya besok-besok yang maju Kang Aceh aja. Kan candaan Bang. Bang itu hanya guyonan semata, kan kita tahu juga. Ya menurut saya kasihan juga dari jubir-jubir Pak Prabowo capek mengklarifikasi terus ya. Kan harusnya kan menyampaikan, ya mohon maaf Kang Aceh ya, yang sebelum-sebelumnya kita diskusi tuh capek, aduh gimana ya cara jawabnya nih ya. Karena memang menurut saya ini kan karakter. Kalau karakter itu nggak mudah mengubahnya. Apalagi itu sudah terjadi puluhan tahun ya. Dan ini menjadi salah satu rakyat bisa menilai bahwa sesungguhnya memang kekuasaan itu harus diberikan kepada orang yang matang secara emosi, tidak meledak-ledak, ya. Termasuk saya juga mengkritik Mas Gibran sampai gini-gini tadi, kayak Bang Masinton mempraktekkan. Kalau itu tandanya apa Bang? Kita pause dulu ya. Ya harusnya kan memang yang senior harusnya bisa memberi contoh, yang muda juga harusnya memiliki sikap. Jadi saya ya sedih juga gitu loh. Kenapa orang selalu mengeles gitu loh. Ini candaan. Ini kan hanya untuk forum internal. Siap salah aja kan Pak Jenderal Prabowo kan jenderal. Siap salah. Saya khilaf lebih hebat, lebih bagus daripada harus ngeles-ngeles. Tapi dalam debat pertama catatan dari Bang Iqbal, apakah ada yang memang menjurus ke personal dari Prabowo Subianto, bukan masuk ke program kerja? Ya kalau personal pun wajar aja lah, orang ada rekam jejaknya kok, nggak masalah. Ya kalau orang bertanya, pernahkah Anda melakukan ini? Ya memang ada rekam jejaknya, wajar aja, karena tak ada asap kalau tak ada api. Nggak mungkin orang nanya nggak pernah ada kejadian, nggak mungkin. Jadi saya sama Kang Aceh ini di UIN Ciputat lama, tiba-tiba tanya, Pak Prabowo, bagaimana konsep pendidikan Islam? Itu tentu nggak nyambung, karena nggak ada rekam jejaknya. Tapi kalau ditanya bagaimana kasus pelanggaran HAM, ya wajar aja. Karena memang rekam jejaknya ada. Jawab aja dengan santai, nggak usah ini tendensius lah, nggak usah ini adalah sesuatu yang menyudutkan. Enggak, memang siap. Saya sudah menerima keputusannya. Kita akan memulai hidup baru, itu lebih enak. Oh, oke. Kang Aceh langsung saja diklarifikasikan, dijawab. Udah capek atau belum Kang? Belum ya? Ya buat kami sih biasa aja ya, bahwa dalam proses demokrasi seperti sekarang ini ada pihak-pihak yang bahkan menuduh demokrasi. Justru dengan demokrasi ini orang-orang seperti Mas Iqbal ini kan bisa menyampaikan dengan lebih lugas untuk menyampaikan berbagai pemikiran, pandangan, termasuk untuk menyampaikan misalnya kritikan-kritikan seperti ini. Ya bagi kami kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau tidak ada demokrasi, orang seperti Pak Anies tidak mungkin
bisa menjadi gubernur. Dan beliau dijadikan gubernur pada saat waktu itu kan posisinya sebagai oposisi Pak Prabowo. Ya kan? Dan Pak Anies waktu itu juga sudah di luar pemerintahan. Jadi artinya apa yang ini saya sampaikan bahwa kalau tidak ada demokrasi, ya mungkin kita tidak bisa menikmati, Pak Anies tidak bisa menikmati menjadi gubernur, ya kan? Tidak bisa didorong oleh Pak Prabowo waktu itu sebagai calon gubernur dari partainya Pak Prabowo gitu ya, tanpa kemudian Pak Prabowo atau Pak Anies mempertanyakan soal etis atau tidak etis gitu. Padahal kita tahu bahwa ya itu tadi selalu muncul isu-isu seperti soal pelanggaran HAM ini ya dalam 5 tahunan ini. Tapi poin saya adalah begini ya, kalau kita melihat dan kita evaluasi dari proses debat yang kemarin ya, bagi kami debat yang kemarin saya tentu sebagai pendukungnya Pak Prabowo Gibran, saya harus mengatakan bahwa Pak Prabowo telah menunjukkan seorang yang betul-betul negarawan gitu ya. Sekalipun beliau katakanlah diserang dengan berbagai, terutama saya kira isu 5 tahunan ini selalu muncul kepada beliau, ya beliau dengan sangat elegan menyampaikan. Ini serangannya kanan kiri loh Kang Aceh. Ya itu konsekuensi dari pemenang ya begitu Pak. Itu harus saya sampaikan. Ya, jadi ya kita sebagai pemenang harus menerima berbagai macam kritikan dan saya kira belum menang, kapan menang? Ya setidaknya ketika kami dinilai memiliki dinilai gitu ya, memiliki keunggulan, maka serangannya itu kepada yang dinilai punya potensi untuk menang. Kalau misalnya kami tidak dinilai memiliki potensi untuk menang, untuk apa diserang-serang? Toh pada akhirnya kami dinilai sebagai inferior gitu loh. Jadi karena itu ya bagi kami tentu seharusnya debat adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi gagasan, bisa menawarkan, mendalami apa yang ada di dalam pikiran masing-masing calon tersebut, ya sehingga masyarakat diberikan tawaran-tawaran yang banyak dari berbagai kandidat tersebut gitu ya, sehingga dari situ masyarakat diberikan berbagai macam pilihan tentang apa yang terbaik di antara gagasan-gagasannya tersebut. Jadi kalau Pak Prabowo mau menyerang pribadi misalnya, ya sebetulnya kan bisa juga. Tapi kenapa nggak dilakukan? Atau menganggap lawannya bukan karena lawan yang Pak Prabowo merasa bahwa tidak perlu itu dia lakukan seperti itu. Ya, kalau kita mau jujur-jujuran gitu, ya, kalau mau menyerang soal etik atau tidak etik gitu, kan ada pihak yang maaf to say gitu ya, yang diduga terlibat di dalam dugaan. Ini baru dugaan, kan bisa aja dipertanyakan soal itu. Kenapa orang yang misalnya diduga melakukan tindakan korupsi terhadap salah satu pasangan calon tidak dipertanyakan sama Pak Prabowo, padahal isunya tentang pemberantasan korupsi. Iya kan? Atau nggak ada yang ngasih masukan, Kang Aceh? Bagi Pak Prabowo bahwa menyerang itu bukan karakternya beliau. Ya, menyerang itu bukan karakternya beliau. Tidak kemudian menyerang secara, kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, kan setiap kita misalnya di antara dua pasangan yang menjadi rivalnya Pak Prabowo, kalau mau misalnya ini baru dugaan, kan bisa saja ditanyakan soal itu. Tapi kan nggak dilakukan. Ya kan? Kenapa? Karena yang paling penting adalah soal bagaimana forum debat ini mempertanyakan soal atau membahas tentang apa yang menjadi tawaran program sesuai dengan visi dan misinya. Mungkin kemarin itu kenapa terjadi seperti serang seolah-olah saling menyerang karena posisi duduknya. Saran saya besok-besok itu ya berdirinya. Harusnya besok-besok disediain podium aja. Ada. Kabarnya ada. Karena kalau begini kan kayaknya bawaannya memang situasi psikologisnya pengen nyerang aja bawaannya. Tapi kalau begini kan, tapi jangan sampai begini-begini, bahaya juga. Nah, jadi disediain podium sehingga memang psikologi situasi kemarin itu menurut saya memang
seolah-olah menanya itu adalah menyerang. Padahal menurut saya itu bukan menyerang. Itu kan memang menguji gagasan, mengeksplorasi gitu loh. Jadi jangan seolah-olah seakan-akan kata orang Medan Bang Masinton. Jadi memang ya itu biasa pemilihan. Sorry ya Pak Anies, sorry ya sampai keluar. Ya itu kan kartasis juga. Jadi kami sama Kang Aceh ini pemilihan ketua BEM di UIN aja itu lebih sadis dari itu mungkin. Bang Masinton, bukan nyerang ya Bang ya? Ya, jadi pertama begini, debat itu ya, Adu makanya strategi. menguji gagasan. Dalam debat tendensi iya, menyerang iya, karena memang diserang tuh idenya, pikirannya, programnya, dan memang yang namanya debat ya memang adu serang, gitu loh, debat antar kontestan, dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja, gitu loh. Nah kemudian tadi yang disampaikan Aceh, menurut saya itu bahaya benar. Bagian mana Bang? Ini menegaskan merasa sudah menang tadi. Oke. Belum pemilu udah menang. Ini sama seperti boleh dong kita sama merasa seperti menang. zaman Orde Baru. Gak boleh merasa menang sih. Loh, ya saya ini sebagai kontestan tentu kita harus optimis. Saya Iya saya kemudian mengingat rekam jejak perjalanan Republik ini. Pernah ada satu fase di masa Orde Baru belum diselenggarakan pemilu, pemenangnya sudah ditentukan oleh rejim yang berkuasa pada saat itu. Tapi kalau kita ada pemilu Dan ini, ya tadi ini mengingatkan, ini mengendap dalam memori kolektif bangsa ini, di mana satu pemilu pada fase pemilu pada masa Orde Baru, pemilunya belum diselenggarakan, pemenangnya sudah ditentukan. Hati-hati. Nah maka kalau tadi dipertanyakan tentang kontestasi debat, iya. Kalau ditanyakan masalah MK, iya. Siapapun hari ini wajib menanyakan itu. Bahwa itu ada putusan dari yang namanya Mahkamah Konstitusi, iya. Kita harus hormatin, iya. Tapi itu jelas melanggar etika. Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan sebagai ketua MK karena melanggar etika berat. Saya kasih analogi begini, kalau kita di transportasi umum, ada ibu hamil, ada kursi kosong di sana. Kemudian kita atau anak-anak muda menduduki kursi tadi. Salah? Tidak salah. Ada aturan yang dilanggar? Tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi itu salah secara etika publik. Itu kalau memahami tentang etika. Kemudian tentang HAM, kita berangkat dari satu rekam jejak di mana Bapak itu, ya. Bapak itu siapa Bang? Kenapa nggak mau disebut? Kenapa menjadi Bapak itu? Saya jelaskan, kenapa menjadi yang jelas kan dianggap pernah menjadi wakilnya Pak Masinton. Saya tadi kan tidak menyela. Sebentar dulu. Ya. Kenapa dia menjadi dianggap isu 5 tahunan? Kenapa dia menjadi sensitif? Kemarin itu yang dibahas tema tentang pemberantasan korupsi, tema tentang pemerintahan, tema tentang demokrasi. Biasa aja. Gitu loh. Ketika ditanyakan HAM, di mana itu dianggap sebagai tendensius, dianggap sebagai sebuah isu yang sensitif, kan gila aja bangsa kita ini. Gila aja kalau ada orang kemudian ditanyakan persoalan rekam jejak, emosi. Kan ini ada rekam jejak, mau ditanyakan, ini yang sebenarnya adalah tanggung jawab negara Pak yang mau kita tuntut. Negara harus menyelesaikan persoalan kejahatan HAM di masa lalu terkait adanya penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi yang berseberangan dengan rejim otoriter pada masa itu. Sah ditanyakan dan itu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Perwira yang diduga ya berdasarkan dokumen DKP tadi itu yang diduga pelakunya mencalonkan setiap 5 tahun bapak itu lagi, maka bapak itu ditanyakan, jangan sensitif. Termasuk nah, jadi maka, wakil presiden, calon wakil presidennya loh iya, Bapak isu itu Masinton juga ditanyakan ketika tahun 2009 menjadi calon wakil presiden, dan Pak. seharusnya kalau itu dijadikan sebagai calon wakil presiden seharusnya udah clear karena secara konstitusi sudah diperbolehkan. Secara konstitusi iya, yang sekarang ditanyakan itu persoalan negara. Gitu loh, kalau Bapak nanti terpilih menjadi presiden, Bapak mau bikin pengadilan HAM ad hoc tidak?
mau tidak mencari di mana makam yang dicari oleh ibu-ibu ya, Jawaban yang kemarin tidak puas, anak-anaknya Bang Masinton. jadi Jawaban korban dari hilang. Prabowo kemarin tidak puas, Bang Masinton. Loh iya, nggak puas Pak, nggak jelas. Loh ini tendensius. Loh tendensi apa? Gitu loh. Kadar pembahasan HAM, pembahasan tentang penegakan hukum pemberantasan korupsi sama kadarnya Pak. Tapi ketika HAM ini ditanyakan, kalau persoalan HAM ditanyakan ke Pak Ganjar dan Pak Anies, biasa Pak. Tapi ketika kepada Bapak itu ditanyakan, ya kenapa kok ini jadi isu 5 tahunan? Karena Bapak itu lagi. Siapakah Bapak itu? Nyalon Sesaat lagi hanya lagi, di catatan gitu loh. demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Tampaknya kalau membahas soal pelanggaran HAM, kemudian pemberantasan korupsi, tak ada habisnya kalau versi Bang Masinton. Kita beranjak ke Cawapres, Bang. 3 hari lagi debat Cawapres. Mampukah Cawapres dari 03? Yaduh, ini kalau tentang ekonomi Bang, debat Cawapres, Prestasi ekonomi, ekonomi pajak. meskipun ya background dari Prof. Mahfud itu hukum. Tetapi dengan pengalaman beliau di pemerintahan, kemudian di DPR, dan juga di lembaga yudikatif. Jadi, ya, ide tentang ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain, itu udah biasa. Nah, jadi, kalau kita lihat ya, ini kan pertarungan kontestasi ide, maka munculkanlah ide tadi. Nah, tentu dengan rekam jejak tadi ya. Nah, besok itu tentu yang menjadi concern Prof. Mahfud adalah tentang bagaimana tentang ketersediaan anggaran. Karena mengelola Republik ini bagaimana kita memastikan seluruh program-program untuk rakyat, untuk pembangunan itu bisa melalui ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini ya baik dari sisi penerimaan negara yang harus dioptimalkan terus. Nah maka pemberantasan korupsi itu menjadi agenda utama. Kemudian digitalisasi birokrasi itu akan menjadi bagian dari program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah tentu besok itu kita harapkan kontestasinya itu benar-benar bisa mengeksplorasi gagasan. Dan maaf nanti Pak Aceh, jangan ada yang merasa diserang atau apa. Keluarkanlah bakat itu semua. Karena apa? Memimpin Republik ini, ya pemimpin itu memandu ide, bukan memandu sorak. Gitu. Jadi ya iya. Memandu sorak Bang, nggak ada yang mandu sorak Bang di venue debat Bang. Lah kemarin kan ada debat capres, ada mandu sorak itu. Maka yang dibutuhkan Yang mana, Bang? Republik ini ya adalah pemimpin yang memandu ide, bukan memandu sorak. Nah kemudian ya tentu perlu dieksplor tuh gagasan dari masing-masing cawapres, karena cawapres ini bukan ban serap Pak. Kalau begitu ya kan ada dari kubu 02 menyatakan wah cawapres itu ke ban serap. Ya kalau gitu nggak usah ada capres cawapres, ya pemilihan capres saja gitu loh. Maka ya ini satu duit tunggal nih, kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden. Jadi gara-gara teman-teman di 02 ini khawatir ya cawapres tadi, kemudian dianggap nggak perlu debat cawapres, tetap harus ada, karena apapun pemikiran publik berhak tahu ya, karena yang kita pilih ini adalah pemimpin. Memilih pemimpin itu serius Pak. Republik ini ya, ini yang saya lihat belakangan ini mengalami degradasi jauh. Republik ini lahir dari ide, dari mulai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Merdeka, itu ide-ide anak muda Pak, ide-ide progresif. Kemudian tahun 98 idenya reformasi dan demokrasi, itu anak-anak muda progresif, bukan anak-anak muda yang lahir dari proses asam blimbing sayur tadi. Nah jadi ya ini kita mau kontestasi pemimpin, tidak ada pemimpin yang dia modelnya ngejawab cuman singkat,
publik apa yang bisa tahu kalau jawabnya cuma Kalau singkat singkat-singkat? jelas bang? Apa? Kalau singkat tapi jelas? Ya nggak tepat lagi. Kayak model umpama ditanya masalah ngatasi stunting, ya kan? Jawabannya Samsul, asam sulfat, gitu loh. Ini kan kita bukan mau memilih pemimpin di level blimbing Samsul. Kita mau memilih pemimpin yang punya karakter kuat, memilih pemimpin yang punya ide dan visi terhadap pembangunan Indonesia ini ke depan. Bukan anak-anak yang model ide-ide instan gitu loh. Kalau singkat-singkat itu kan ide-ide instan, asam lagi isinya. Cawapres hanya sebatas ban serep semata. Bang Kodari, tanggapannya. Ini sepertinya diarahkan ke 02 tadi, Bang Masinton. Ya sebetulnya begini, kalau kembali kepada sistem ketatanegaraan kita, presiden dan wakil presiden itu kan satu paket ya, nggak dipilih terpisah. Jadi hemat saya sebetulnya yang sudah dilaksanakan ini pendapat saya pribadi, sudah dilakukan oleh KPU sebelumnya itu sudah benar gitu, bahwa setiap debat itu ya dia berpasangan saja. Soal kemudian nanti kapan calon wakil presiden berbicara itu kan kembali kepada presidennya menyilahkan atau bagaimana kerjasamanya. Dan memang kan kita pada hari ini kalau bicara praktek sistem ketatanegaraan, ya bagaimana peran wakil presiden itu kan sangat tergantung kepada presidennya. Nanti porsinya nggak sama dong bang? Oh iya, makanya kembali kepada dinamika hubungan antara presiden dengan wakil presiden. Dan hemat saya setiap paslon itu punya dinamika yang berbeda-beda. Dinamikanya Anies dengan Muhaimin nggak bisa disamakan dengan dinamikanya siapa? Ganjar dengan Mahfud misalnya, atau dengan Prabowo Gibran gitu. Jadi justru sebetulnya ketika berpasangan itu sangat menarik bagi publik untuk melihat dinamika yang muncul di antara keduanya. Nah, saya tegaskan ini kenapa sebetulnya ini salah kaprah kalau menurut saya, karena kita berbeda dengan Pilpres di Filipina, di mana presiden dipilih sendiri dan wapres itu dipilih sendiri. Jadi mereka itu di surat suara terpisah gitu, bukan berpasangan seperti sekarang ini gitu. Jadi hemat saya sih memang soal debat capres ini harus jadi suatu pemikiran bagi anggota DPR ke depan untuk direvisi lah dalam paket undang-undang Pilpres. Termasuk sebetulnya harusnya kita ini sebelum acara debat itu didahului dengan acara pemaparan visi dan misi gitu. Jadi 2 jam 3 jam itu pemaparan visi misi kandidat 01. Hari berikutnya 02, hari berikutnya 03. Sehingga nanti masyarakat itu pertama-tama bisa kan melihat, bisa di-download Bang. Visi misi. Ya, oh iya. saja waktunya nanti kalau begini ya. Publik kita ini kan ada yang aktif, ada yang pasif. Enggak semuanya aktif seperti Bang Masinton. Enggak semuanya aktif seperti Bang Ferry. Enggak semuanya aktif seperti Pak Islah gitu. Nah, disitulah justru tugas dan peran KPU itu untuk menyediakan suatu forum yang memberikan kesempatan bagi seluruh publik untuk bisa mengetahui visi dan misinya. Nah, kita ini langsung debat. Sebetulnya terjadi loncatan proses kalau menurut saya. Barangnya belum ketahuan, udah saling berdebat satu dengan yang lain. Nah, mohon maaf juga pada hari ini sebetulnya soal debat ini juga kita harus pikirkan dengan baik-baik dalam konteks kultur dan sistem politik Indonesia. Kita ini sekarang absurd sekali kalau menurut saya. Realita politiknya adalah hari ini lawan, 5 tahun lagi kawan gitu. Bagaimana saya tadi lihat Bang Iqbal dengan semangat ya menyerang Pak Prabowo gitu kan. Sementara 2 pilpres sebelumnya beliau adalah defender paling depan dari Pak Prabowo begitu. Iya. Ini kan lucu sekali dan itu saya kan tetap oposisi, tahan. Enggak, saya nggak ngomong oposisinya, tapi calon presiden Anda itu dulu Prabowo, kan begitu kan? Sekarang bukan Prabowo kan begitu kan? Iya, bedanya adalah kita tetap tahan di oposisi. Ya, balik lagi misalnya bagaimana Mas Anies waktu maju calon gubernur itu yang mendorong dan memberikan tiket salah satunya adalah Pak Prabowo begitu. Balik lagi tadi kita saksikan bagaimana tahun 2009 Pak Prabowo adalah wakilnya Ibu Mega gitu. Kan kalau kejar-kejaran ini nggak selesai-selesai. Ini kayak Tom and Jerry ini. Jadi pilpres kita ini Tom and Jerry. Balik lagi kalau bicara, ya tapi kan sebagai calon presiden harusnya menyelesaikan status hukumnya begitu. Nah, balik lagi tahun 99 yang meminta Pak Prabowo pulang itu Tuku Umar ya, dan yang mengatakan ini Pak Taufik Kemas kepada saya pribadi dan akhirnya Bu Mega sendiri di depan publik begitu. Nah, artinya jadi kalau pada waktu itu ada masalah dengan status hukumnya Pak Prabowo sudah diselesaikan oleh Ibu Mega dan Pak Taufik Kemas, katakanlah begitu ya pada waktu itu. Oh iya, gitu Bang Pak Prabowo. Itu hebatnya Bu Mega ya. Kita tidak boleh ada warga negara kita yang stateless di luar negeri. Panggil pulang. Betul.
betul. Bahwa itu adalah persoalan Sepakat. ininya, Sepakat. kemanusiaannya. Sepakat. Yang Bahwa salah- kemudian ditagi orang persoalan negara belum menghadirkan pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus-kasus penculikan, penghilangan paksa terhadap aktivis pro demokrasi pada saat itu hal yang berbeda, Abang. Baik, gitu loh. itu sepakat sekali. Cuman saya begini ya, kita ini ngomong debat kandidat calon presiden, bukan catatan demokrasi TV One, gitu loh. Iya, kalau catatan demokrasi TV One ya, berdebat antara Masinton dengan Kodari, antara Kodari dengan Isra Bahrawi, itu nggak apa-apa karena ini judulnya talk show, begitu. Tetapi jangan sampai pemilihan presiden kita itu jadi kategorinya talk show. Mohon maaf dengan segala hormat, itu forum kenegaraan. Forum kenegaraan, tolong dipikirkan realita di lapangan kita ini. Pada faktanya sampai hari ini menurut saya ini nggak lebih daripada catatan demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU. Udah itu saja. Bang Ferry. Langsung Bang Ferry. Saya pikir untuk memahami konteks debat memang perlu diurai satu persatu ya. Bahwa debat dalam tradisi ketatanegaraan kita pasca reformasi ini penting. Dia mencoba meniru ibunya di Amerika, sistem presidensialnya. Oleh karena itu, debat jadi alat ukur dan kesempatan bagi publik untuk menilai calonnya masing-masing. Kalau kita mau jujur, bahwa debat calon presiden dan calon wakil presiden sama pentingnya. Oleh karena itu harus disiapkan. Saya harus minta maaf ke kubu Capres 2 ya. Kalau dilihat tampilan dan kemampuan untuk berdebat, ini masih jauh. Perlu diperbaiki, ini harus terbuka. Hal yang sama juga akan terjadi dengan calon wakil presiden. Kemampuan berdebat di ruang publik yang sebenarnya dia bisa arahkan karena dia sendiri ya belum berdebat begitu ya. Menyampaikan gagasan juga harus dikembangkan. Studi ilmu politik dan hukum tata negara pernah mempelajari dulu ada calon presiden dan calon wakil presiden di Amerika, McCain dan Sarah Palin, itu ya. Sarah Palin itu dia gubernur Alaska, punya pengalaman. Sayang kemampuan dia untuk meyakinkan orang banyak terlalu kurang. Padahal dalam teori umum sistem presidensial, kekuasaan presiden itu disebut Neustadt adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. Jadi dia presiden sendiri nih, cuman ada wakil sebagai ban serap. Jangan khawatir, memang teori hukum tata negaranya disebut ban serap. Tapi itu analogi, bukan ban serap betulan. Teorinya mengatakan bahwa seseorang yang tunggal itu punya kemampuan untuk menjelaskan ke orang banyak. Lawannya parlemen, legislatif. Kalau digabung dengan DPD 711 orang ya. Berapa banyak orang yang harus dijelaskan oleh satu orang. Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan susah. Penduduknya 270 juta jiwa. Kalau tidak punya kemampuan menjelaskan apa bedanya asam sulfat dan asam folat, susah. Jadi memang harus ada kemampuan untuk menjelaskan sesuatu di diri presiden. Nah ini perlu belajar, pengalaman Sarah Palin itu perlu ditiru. Saya ingat saya Bang Aceh, Sarah Palin itu kemana-mana ketika pergi dilatih debat terus. Sampai hari H perdebatan. Dilatih lagi kan 2 kali, modelnya hampir sama ya. Nah dilatih terus untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah ini menurut saya jangan kemudian diarahkan ke perdebatan yang sia-sia. Kalau kita mau lihat baik-baik ya, Pak Prabowo goyang menurut saya, baik dari sisi substansi dan kemampuan menguasai panggung. Bukan goyang dalam arti sebenarnya ini ya? Kalau goyang sebenarnya sudah lama gitu ya. Kalau yang saya maksudkan cara kemampuan menyampaikan substansi dan hal-hal yang berkaitan dengan panggung perdebatan memang bermasalah. Tidak pernah mungkin di dunia ya, apalagi di Indonesia, ada calon presiden sedang berdebat menjulurkan lidah. Bergoyang-goyang seperti itu. Ya, itu perlu diperbaiki, jujur sajalah kita. Kalau kita tidak mulai jujur menilai calon kita, maka perdebatan itu akan berulang-ulang seperti itu. Dan kalau kemudian peristiwa yang sama terjadi dengan Mas Gibran, ini konsekuensi menaikkan buah tidak masak di pohon.
ya dipaksa untuk masak, dan itu akan menjadi pertarungan yang menurut saya akan menarik. Kemarin 1 dan 3 dapat panggung istimewa, jangan sampai berikutnya akan dapat lagi 1 dan 3 panggung istimewa karena ketidakmampuan mempersiapkan pasangan calon. Harus diingat, Prof. Mahfud itu memang pakar hukum tata negara. Tapi di hukum tata negara kan sering bicara pasal 33. Harus diingat, Caimin itu kaya dengan pengalaman sebagai politisi senior di eksekutif maupun legislatif. Ini harus betul-betul disiapkan. Kalau tidak, itu akan jadi forum pembantaian baru bagi Gibran Rakabuming. Nah, saya mau bilang begini, tradisi ini harus diperbaiki. Kalau kita lihat tradisi berdebat kita itu kan gimmick yang disinggung oleh beliau itu ya. Terlalu banyak, tiba-tiba MC pun harus diarahkan, harus 2, untuk apa 2-an sih? Kenapa tidak mulai debat langsung, kalau minimal baca doa lah. Tapi gara-gara takut ya, nanti ujungnya akan amin misalnya, dipaksakanlah begitu ya. Nah ini kan soal unik ya, hal yang tidak substantif bahkan mencoba mengingkari ajaran agama pun dikapitalisasi. Dan bagi saya tidak penting. Silahkan saja orang amin, toh yang mau ditonton adalah bagaimana calonnya mampu berdebat. Dan itu akan mempengaruhi. Saya yakin kalau demokrasi kita jernih, publik kita jernih memandang, perdebatan itu akan selalu menjadi skor di hati para pemilih. Dia akan menentukan. Dan tidak boleh dikatakan Bang Masinton bahwa karena julukannya adalah ban serap, oleh karena itu debatnya tidak menjadi penting. Sangat penting. Sebab suatu waktu kalau ban utama rusak ya, dalam hal ihwal yang kemudian membuat dia harus digantikan calon presiden, kalau kapasitasnya tidak sama atau mendekati, hancur negara ini. Oleh karena itu seorang wakil presiden besok akan kita lihat ya, apakah dia betul-betul layak menjadi seorang calon wakil presiden atau jauh sama sekali. Ini pertarungan bagi kita penting, bagi publik penting. Mau diserahkan konsep demokrasi kita dengan mencoblos calon kita yang tidak ada kapasitas atau tidak. Saya harus jujur mengatakan partai politik kita punya masalah serius dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Rusak proses kaderisasi, tidak hanya di partai Bang Masinton yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang. Sabar, sabar. Nggak ngambek maksudnya. Ngambek juga lah itu, harus jujur juga itu, sedih juga itu. Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh. Tiba-tiba partai sebesar Golkar, kadernya banyak yang mumpuni, diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon. Ini bukan soal faktor usia ya. Ini soal kemampuan yang dipertontonkan di publik dan ruang politik negara. Mohon maaf, kapan Bang Ferry sepertinya memberikan concern penuh untuk Gibran Rakabuming Raka. Saya mau menyelamatkan. Lagi kita harus jeda di catatan demokrasi. Punya keinginan mau menyelamatkan. Yang lain juga harus menanggapi, Bang. Saya jeda. Ya, kita lanjutkan diskusi tadi. Kalau Bang Ferry sampaikan menyoroti bagaimana kemudian performa dari pasangan 02 Pak Prabowo, bahkan ditarik juga bagaimana nanti Mas Gibran juga akan tampil pada saat debat Cawapres. Tapi saya mau ke Bang Islah terlebih dahulu. Sepakat ya sih, karena kalau kita melihat dari berbagai hasil survei, misalnya salah satu survei dari Kompas misalnya, penilaian terbaik dalam debat pertama justru jatuh kepada Anies Baswedan 87,6%, kemudian diikuti Pak Prabowo 74,7%, kemudian baru Ganjar Pranowo juga terdapat 87,1%. Nah, jadi Pak Anies, Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Tapi di survei lainnya, kita sebutkan saja, ada Kata Data juga sempat menyampaikan, justru yang paling tinggi adalah 38,7% diraih oleh Pak Prabowo Subianto. Berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ferry. Menurut Anda seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau melihat metodologi survei yang berbeda-beda ini kan pasti segmentasinya pasti berbeda-beda juga. Kalau berbasis media sosial sudah pasti itu akun-akun bot, buzzer, itu kan sudah biasa sebenarnya.
Artinya kita tidak bisa berharap objektivitas dari sebuah hasil survei yang berbasis open public seperti itu, seperti medsos misalnya. Karena bisa mengerahkan mesin di situ. Jadi kalau saya terus terang bisa dibilang itu hasilnya subjektif. Tapi kalau kita mengamati debat kemarin, saya jujur saja, saya membayangkan gimana rasanya gitu menjadi timnya Pak Prabowo. Yang dipikirkan itu kan sebenarnya, waduh ini kita punya senjata apa untuk, ya jujur aja secara objektif, jeblok sekali Pak Prabowo di situ. Anda dari mana jeblok ini, Bang? Kalau saya satu, bagaimana dia harus menguasai gestur badannya, bagaimana dia itu bisa menggunakan responnya terhadap orang lain, dan bagaimana juga dia mengurai kata-katanya menggunakan majas-majasnya. Ini kan semua tidak beraturan. Artinya apa? Pak Prabowo sendiri di sini tidak ada yang berubah. Kita sebenarnya membahas debat presiden ini sebenarnya dari 2014, 2019 sampai hari ini nggak ada yang berubah. Bukannya sekarang lebih santai Pak Prabowo, ada joget-joget dan lain-lain. Ilmunya tetap, lebih santainya mungkin iya, tapi isi otaknya nggak ada yang berubah. Dan kemudian apa yang terjadi dengan endasmu etik segala macam itu sebenarnya adalah redundant saja, repetisi dari pemilu ke pemilu. Dan kalau kemudian misalnya ini ada kata Kang Aceh tadi ya, ini isu HAM ini kan 5 tahunan, ya dari sana kan juga ada rujuk 5 tahunan juga. Iya kan? Nah artinya ini memang konsumsi untuk pilpres ini kan terjadi berulang-ulang. Kita juga membahas ini juga bagian dari repetisi, debatnya juga bagian dari repetisi. The song remain the same kata kata Led Zeppelin ya Bang. Kita penggemar Led Zeppelin. Jadi the song remain the same. Lagunya ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Kalau mau dibilang penting debat ini, penting sekali. Pertama, untuk upgrading elektoral. Yang kedua, supaya publik tahu akuntabilitas dan kepatutan orang yang akan dipilih seperti apa. Ukurannya itu kan soal objektif. Kayak kemarin misalnya. Nah ini besok Gibran seperti apa. Ini akan mempengaruhi secara elektoral. Pasti itu. Di Amerika pun, ya saya juga pernah tinggal di Amerika dan mengalami 2 kali presidential ballot. Dan itu debat itu betul-betul menjadi signifikan karena orang berpikir objektif. Bukan lagi melihat Partai Republik atau Partai Demokrat, tapi dia melihat sosok yang akan dipilih itu seperti apa. Nah, pembangunan demokrasi kita ke depan sudah tidak boleh melihat lagi partai-partai yang sebenarnya bejibun ini. Bisa jadi orang akan berpegangan kepada sosok. Sama seperti Pak Jokowi dulu. Tidak harus PDIP memilih Pak Jokowi. Nah, ini yang harusnya dijaga terus. Basis-basis meritokrasi dari dunia demokrasi kita itu harus terus dipupuk gitu. Jangan sampai kita betul-betul ya memilih orang yang sebenarnya tidak punya kapabilitas. Mas Iswa ingin menyatakan bahwa debat itu sangat berpengaruh, bisa menggoyang hati pemilih yang tadinya sudah lengket dengan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, itu bisa berubah gara-gara debat. Ya setidaknya misalnya orang-orang yang masih swing ya, masih mencari-cari atau undecided voters misalnya, bisa saja dia itu melihat debat. Ini benar nggak? Ini presiden saya dan wakil presiden saya itu nanti punya kapabilitas enggak? Setidaknya dia itu punya penampilan yang wow efek gitu di depan publik. Itu kan penting buat masyarakat yang sifatnya ya orang-orang biasa lah. Kalau elit-elit politik begini kan bicaranya soal kepentingan. Kita tahu lah Bang Iqbal dulu juga jagoannya Pak Prabowo, Kang Aceh juga dulu jagoannya itu Pak Jokowi dan ikut-ikut nyerang Pak Prabowo juga kan dulu kan. Nah artinya ini karena yang maju dia tuh. Kita nggak punya pilihan. Nah artinya ini memang betul-betul berikan kepada civil society ini untuk menilai siapa kandidat yang layak dipilih lewat debat ini. Selama ini yang kita lihat kan artifisial semua ini. Di debat itulah keaslian seseorang, watak seseorang, knowledgement seseorang itu bisa diukur. Tadi Kang Aceh bilang Pak Prabowo sudah mateng. Ya saya nggak tahu ya, kalau Kang Aceh ya karena di pihak sana sekarang kita berbicara ketika kita itu berada di luar lingkaran dan kita menilai siapa yang ada di dalam lingkaran. Kalau saya menilai Pak Prabowo itu terlalu mateng, bisa-bisa jatuh dari pohon. Waduh. Kang Aceh langsung ditangkap saja Kang. Iya, begini ya, kalau kita lihat debat kemarin tentu pilihan dari argumentasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo menurut saya tidak muter-muter, tidak akrobatik diksi, tetapi lebih kepada straight and point, ya. Sehingga sebagai orang yang berlatar belakang militer, tentu pilihan-pilihan diksi itu adalah pilihan yang tidak perlu
dirajut dari berbagai kata yang sesungguhnya kata-kata tersebut tidak memiliki makna kecuali bahwa hanya akrobatik diksi saja gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam beliau orangnya sangat fair. Ketika ada pihak atau misalnya Pak Anies menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau ternyata memang benar, ya fair aja beliau katakan setuju. Atau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar demikian adanya, ya tentu beliau akan akui bahwa itu adalah halnya demikian. Itulah sikap dari seorang yang memang memiliki kematangan. Kita kan seperti yang disampaikan oleh Bang Kodari, debat ini itu bukan mau talk show. Debat itu adalah bagaimana kita masyarakat bisa melihat, menonton, menyaksikan, dan dari situ akan meramu ya kira-kira tawaran apa yang paling baik buat bangsa ini gitu. Bukan kita seperti ya akrobatik bahasa gitu yang pada prakteknya tidak mampu untuk bisa dilaksanakan. Yang akrobatik bahasa siapa, Kang Aceh? Ya, publik bisa menilai sendiri, saya tidak ingin mengatakan kepada. Silakan publik bisa menilai. Yang sudah megang mic ya. Yang misalnya bicara soal angin, bicara soal apa gitu. Makanya apa yang disampaikannya itu kita nggak jelas. Cuma programnya adalah menyediakan alat pengukur angin. Kalau kayak begitu, ya sayangnya dijawab begitu Pak Prabowo setuju lagi. Gitu ya. Jadi saya ingin menegaskan kepada kita semua ya, di dalam melihat kita sesuatu yang objektif ya, maka yang harus dikedepankan oleh kita adalah kalau memang itu betul ya kita harus akui. Ya. Nah, ingin saya katakan tadi bahwa soal angin kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kalau jawabannya angin nggak usah ada pemerintahan. Tapi sebetulnya begini, kalau boleh ya nih. Boleh. Jadi saya kan mengacunya kembali kepada soal hasil survei ya. Soal pengaruh dari debat ini kan memang tergantung sebetulnya hasil survei nanti yang muncul setelah debat selesai, dan sampai hari ini kan memang belum muncul. Misalnya yang nonton berapa, kemudian yang bergeser pilihan berapa. Saya kira harus kembali kepada data. Ada teman misalnya LSI dan IJA yang pernah melakukan riset di masa lalu, katanya yang dipengaruhi oleh survei itu sekitar 3%. Kalau saya pakai hitung-hitungan sekarang misalnya begini, yang nonton katakanlah 30%, lalu sekitar 80% itu sudah punya pilihan dari masing-masing calon ini, yang masih pemilih lemah itu 20%, yang belum memutuskan 5%. Paling nggak kalau patokan angkanya indikator gitu ya. Jadi yang bisa berubah itu 25%. 25% dari 30% berarti sekitar 7,5%. Nah, buat saya sebenarnya dari pengalaman survei yang sudah Pilpres di masa lalu maupun sekarang, sebetulnya masyarakat ini kan sudah punya pilihan dan sudah punya selera masing-masing. Jadi penonton itu ketika melihat calon presiden sebetulnya dia bukan kosong, dia sudah punya frame di kepalanya. Misalnya gini, Pak Prabowo itu kenapa sih dipilih? Kebanyakan oleh orang yang mau pemimpin itu tegas. Kemudian kenapa misalnya Mas Ganjar itu dipilih? Mayoritas oleh orang yang mau pemimpin itu merakyat. Kenapa Mas Anies itu dipilih? Mayoritas oleh orang yang mau calon presiden itu pinter gitu. Jadi sebetulnya menurut saya kalau orang nonton ya, masalah kita nonton gitu, oh Mas Anies pinter gitu. Memang pilihan dia sudah Anies gitu. Tetapi kemudian pemilihnya Pak Prabowo begitu melihat Mas Anies ngomongnya pinter gitu ya, ya dia memang nggak ngelihat, dia nggak mencari itu pada sisi Pak Prabowo. Dia mencari mungkin juga, tangan yang begini, yang begitu segala macam itu yang dia cari. Gitu. Bahwa orang punya preferensi, iya. Tapi sekarang era-era anak-anak milenial, Gen Z, ya, perlu mereka melihat kandidat tadi, gitu loh. Karena tidak cukup hanya disajikan gimmick. Gini, saya bukan soal kesana, saya ini kan bicara soal dampak. Terus kemudian gini tadi dari publikasi hasil survei. Ketika orang bilang berdasarkan riset yang sudah ada, orang dan bilang matematika yang ada. Anies bagus atau Pak Ganjar bagus. Silakan aja diberikan data yang berbeda. Bagus, saya bilang bagus. Kalau saya punya pengalaman gini, ketika
debat kemarin, ada tim ses dari salah satu paslon ini WA saya, gila aku terkesima, aku pilih Anies aja deh katanya. Artinya bisa berubah. Spill nama bang, spill Yang nama. WA politisi atau Spill nama, rakyat? Bang. Politisi. Hati-hati, hati-hati. Saya mau merespon. Hati-hati. Hati-hati kalau politisi. Namanya angin surga. Enggak, karena memang dia murni. Ini keren banget cara bicaranya. Bang Gitu. Ferry. Bang Ferry. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Bang Kodari ada benarnya, tetapi tentu karena mempengaruhi ya, dia bisa membangun erosi dalam suara berlahan-lahan. Ini ada 5 kali debat dan itu akan sangat menentukan kalau erosinya itu di ujung-ujung akan luar biasa. Ada pemilih memang sudah punya keyakinan di awal sebelum debat. Wah, saya suka karena si A tegas gitu ya. Tapi begitu yang tertonton oleh mereka dalam debat yang terbuka oleh umum, publik yang memperbincangkan, dia bisa mengubah pikirannya. Nah, ini problematika yang beliau-beliau yang disurvei paham betul itu betul-betul mempengaruhi pemilih. Dan kalau dilihat ini baru di debat awal sudah sangat emosional, sekali lagi demi menyelamatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, berhati-hatilah, inilah saatnya untuk kemudian belajar memperbaiki keadaan dalam debat. Kalau tidak, suatu waktu kalau emosional ini tidak terkendali, ini bisa-bisa menjadi bumerang baru bagi tim Masih suara singkat, Mas. Ya, itu juga pasti peluang yang akan diincar oleh paslon 2 lainnya, pasti. Ini kan kelemahan-kelemahan yang dilihat itu kan ini celah untuk memancing mereka, ini udah pasti. Makanya untuk debat cawapres yang besok ini saya berharap seperti Pak Mahfud misalnya, saya berharap Pak Mahfud kembalilah kepada seorang akademisi yang mengandalkan keilmuannya. Gibran kembalilah kepada apa yang dia punya, tidak perlu ada attacking each other gitu ya, dan termasuk juga dari Mas Muhaimin. Ini memang betul-betul nanti akan berkembang, pastinya akan saling offense atau saling defense. Nah ini nanti akan menarik nih, kalau menurut saya ini akan menarik. Tapi saya yakin persiapan dari Gibran, dari Kang Aceh udah pasti matang. Tapi kematangan itu kita lihat besok, karena yang 2 lainnya pasti akan melihat celah yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan cawapres yang lain gitu. Caimin gitu Bang. Saya agak yakin bahwa akan ada taktik baru, tapi tidak mengubah keadaan. Bisa saja yang terjadi adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Cukup gitu ya. Besok akan terjadi banyak kata cukup yang akan mengerikan bagi kita semua, itu ada di dalam debat. Jadi ini Pak Godar ya, saya di dapil saya nih, orang tadinya ya kan melihat Bapak itu dianggap adalah Jokowi gitu ya, melanjutkan Jokowi. Kemudian yang tadi ya dia 2019 lalu pemilih Pak Jokowi, kemudian begitu faktor debat tadi mempengaruhi, dia WA ke saya, ternyata Bapak itu nggak ada berubah ya, menakutkan. Nah itu Pak, ini persepsi ya. Nah artinya tadinya dia mau ketika Bapak itu dipersepsikan sebagai penerus Jokowi, ternyata bukan. Saya Mas Ganjar dah katanya. Nah itu. Tapi Bang, Bapak itu di buku pelajaran sekolah bisa jadi Bapak Budi dan Bapak Wati. Jadi perjelas dong Bang, Bapak itu ya, siapa? Bapak itu lagi yang di TPS. Semua boleh saling klaim. Bang Iqbal. Ya. Singkat Bang, singkat Bang. Jadi memang pertanyaannya adalah kenapa Gibran ini selalu jadi sorotan? Karena dia selalu menghindari debat. Inilah. Jadi kalau dia datang dalam seminar di kampus-kampus, pasti orang nggak akan menganggap remeh. Ya, saya kira Adinda Gibran, datanglah. Dengar, kita ini mengatakan ini bukan karena benci. Kita ini sayang buat negeri ini. Kita pengen negeri ini memberikan negeri yang terbaik, kualitas pemimpin yang terbaik gitu loh. Sampai ada orang pantun begini ke saya. Asam sulfat belimbing sayur. Kalau debat dengan kabur, apa begitu katanya. Jadi kan, saya juga nggak enak selaku anak muda juga gitu loh. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya, dengarkan, kepada semua orang yang ada di sini yang memang memiliki perhatian khusus terhadap Mas Gibran. Ekspektasinya tinggi sekali terhadap Mas Gibran. Ya, Pak Iqbal, Pak Masinton, Pak Ferry, Bang Islah, ekspektasinya begitu sangat tinggi terhadap, begitu sangat cintanya kepada, ya beliau objektif juga. Tapi begini,
Saya kira gini, kita Pak, tidak bisa persoalan underestimate. ekspektasi, bukan hanya gini, Pak. Rakyat ini punya ekspektasi. Tentu silakan. Makanya yang harus dilakukan oleh masing-masing calon adalah masing-masing silakan mengurusi calonnya masing-masing. Dan kami sangat sepakat bahwa kita ini juga tentu silakan aja bisa menilai. Kita tidak bisa underestimate terhadap orang, ya. Dan Pak Gibran, Mas Gibran, beliau adalah satu generasi baru yang menurut saya beliau sangat memahami tentang bagaimana seharusnya ekonomi kerakyatan, apalagi beliau sangat menguasai soal ekonomi digital yang tidak didapatkan pada era-era sebelumnya. Dan Mas Gibran adalah sangat mengerti soal bagaimana relasi antara APBN dengan APBD karena beliau adalah wali kota. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini justru semakin memperkuat bahwa Mas Gibran ini selalu menjadi pusat perhatian. Which is okay buat kami gitu loh. Beliau ini kan pakai bahasa tinggi, saya pakai bahasa awam aja lah. Sebetulnya narasumber yang lain ini kan memang nggak nganggap Mas Gibran, betul ya? Gitu ya. Iya, karena kan harus selalu diperbaiki, jangan sampai nanti blunder. Ya ekspektasinya rendah. Sebetulnya buat Mas Gibran itu suatu keuntungan kalau menurut saya ya. Karena kalau ekspektasinya rendah, bagus sedikit saja nanti nilainya sudah tinggi. Yang berbahaya dalam pertandingan itu justru ketika ekspektasi sudah tinggi, ketika performance turun sedikit saja, maka nanti skornya tuh rendah gitu. Yang kedua, yang namanya debat ini memang rumitnya karena ini kualitatif. Ya. Jadi the beauty is in the eye of the beholder. Jadi tergantung siapa yang melihatnya nih, ya. Nah, kalau mau lihat dari panjangnya pengalaman pemerintahan, maka Pak Mahfud dengan Pak Muhaimin unggul. Tetapi kalau bicara debat dalam konteks kontestasi pemilihan langsung, de facto sekarang justru yang sudah pernah ngalamin adalah Mas Gibran, ya. Lepas dari itu soal pilwako dan seterusnya. Kalau Pak Muhaimin dengan Pak Mahfud ini kan baru simulasi di kampus-kampus kan, belum ngalamin langsung pemilihan secara langsung kan begitu. Ditambah lagi, yang jangan lupa ini belum disebut juga, bahwa besok itu topiknya adalah topik-topik ekonomi. Nah, kalau Mas Muhaimin lulusan Visipol, Pak Mahfud lulusan Fakultas Hukum, yang lulusan Ilmu Manajemen hanya Gibran Rakabuming Raka. Jadi mungkin itu nanti bisa jadi salah satu tanggal 22 itu adalah ekspektasi daripada Bang Kodari. Bang, kita juga melibatkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini juga, Bang. Ada Gen Z nanti yang bertanya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sesaat lagi di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di segmen sebelumnya kita menyinggung soal Gen Z milenial. Kalau gini kali ini di catatan demokrasi kita langsung berikan wadah konkret gitu ya bagi mahasiswa kita untuk bertanya, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Deva, saya dari Institut Komunikasi Bisnis LSPR. Saya dari unit kegiatan mahasiswa LSPR News, saya pers kampus. Seperti yang saya tahu, jadi kan banyak nih Gen Z yang masih belum untuk menentukan pilihannya gitu. Terus seperti yang kita tahu, saya terutama ingin nanya untuk 02 sih, bagaimana strateginya untuk Gen Z nih, karena Gen Z itu lebih suka yang tidak terlalu beretorika ya, dan ya tidak suka yang bertele-tele juga, karena banyak teman-teman mahasiswa terutama yang di sini juga banyak yang aksi langsung juga, jadi gak yang terlalu main beretorika seperti itu sih. Mungkin karena jujur dari Gen Z juga punyai harapan juga kepada 02 karena bisa mewakili generasi Gen Z gitu. Baru senyum Kang dari tadi enggak Kang? Iya, saya sungguh senang dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita. Siapa ya. namanya Bang? Bukan hanya harapan Pak, tertujunya langsung ke 02. Jadi ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap 02 begitu sangat tinggi. Dan dari apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di dalam pertama kali ketika beliau menyatakan dirinya menjadi calon wakil presiden di dalam pendaftaran, beliau kan salah satu yang dilakukan adalah soal bagaimana mendorong rintisan startup baru sebagai upaya kita untuk bagaimana mendorong ekonomi digital.
Karena ekonomi digital sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan dengan ekonomi digital itu kita dorong bagaimana agar ekonomi kita lebih efisien, lapangan kerja, dan berbagai pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan justru sangat tinggi. Nah karena itu kami memiliki upaya yang sangat serius untuk bagaimana mendorong terus melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyerap lapangan kerja sebesar-besarnya terutama untuk generasi Z untuk memastikan bahwa capaian bagi konektivitas ekonomi dan lain sebagainya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya terutama saya kira buat generasi muda. Nah salah satu yang kami tekankan sekali lagi adalah soal bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Dan itu dimulai salah satunya adalah misalnya dengan kita selalu mendorong soal makan siang gratis. Kita mendorong supaya itu konteksnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kualitas sumber daya manusia. Karena bagaimanapun kunci dari kemajuan bangsa kita, apalagi tahun 2025 sampai 2035 kita akan mengalami bonus demografi di mana sebagian besar penduduk Indonesia adalah angkatan kerja yang produktif. Karena itu yang harus didorong oleh kita adalah kemampuan skill para anak-anak muda untuk dapat bersaing dan memiliki keterampilan dalam bekerja. Saya kira itu ya yang prinsip kita. Bang Masinton sekaligus closing statement. 03 bagaimana Bang? Ya tentu bicara muda itu adalah bukan hanya karena usia. Muda itu maka Tan Malaka menyatakan ya kemewahan kaum muda itu adalah idealisme itu. Maka idealisme dari program Pak Ganjar dan Pak Mahfud bagaimana mendorong kemandirian di dalam era digital, bagaimana digital yang berdaulat, bagaimana tentang mendorong proses inovasi digital anak-anak bangsa ini bisa didorong dan berdaya saing dan memiliki kemandirian tentunya. Nah besok kita semua tentu ingin mendengar seluruh paparan dari kontestan cawapres ya, karena apapun hari ini kita pengen pemimpin yang itu benar-benar serius, sungguh-sungguh punya visi, punya ide untuk bangsa ini. Dan kita harap besok, tadi seperti yang disampaikan para narasumber dan yang sebelumnya, agar disediakan podium. Dan juga tentu karena ini adalah debat, ya tidak boleh pakai teleprompter, karena ini semua lahir dari buah pemikiran, seperti itu. Jadi kita harapkan ini menjadi debat yang pemimpin yang punya kapasitas ide, punya kapasitas rekam jejak, dan memiliki kapasitas leadership yang mumpuni. Karena apa? Ini bahaya kalau bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak punya kapasitas, karena kita bertaruh pada tadi tentang bangsa yang harus bergerak maju. Indonesia yang sangat besar ini nggak boleh bubar karena kita salah memilih pemimpin yang tidak punya kapasitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 01. Langsung Bang Iqbal. Kita harus memilih presiden muda. Kalau Pak Prabowo menang, dia akan dilantik di usia 72 tahun. Kalau Mas Ganjar menang, dia akan dilantik di usia 55 tahun. Dan kalau Pak Anies menang, dia akan dilantik di usia 54 tahun. Jadi sebenarnya yang paling muda itu Pak Anies sebenarnya, kalau mencari pemimpin muda. Dan kita akan bicara tentang keadilan. Saat ini pemerintah akan membangun istana buat presiden dan wakilnya beserta para aparaturnya 466 triliun. Kereta cepat ratusan miliar per bulan harus membayar. Mobil listrik disubsidi, sementara petani susah mendapatkan pupuk. Banyak sekolah-sekolah roboh, mengangkat guru tidak ada anggaran. Akhirnya banyak guru-guru harus honorer. Untuk itu bagi kami keadilan ini penting. Jadi bagi anak-anak muda kita akan bicara keadilan dan pemerataan buat negeri ini. Mas Ferry. Mas Ferry. Bang Ferry singkat Bang. Saya mau kembali ke cerita debat. Kalau menggunakan ilmu Singkat lain, saja ya, Mas Ferry. ilmu lain dari Bang Kodari,
soal sepak bola, 2 pemain 1 dan 3 itu Liga Primer itu. Nah ini ada tim baru naik, dulu berkali-kali mungkin mengalami berbagai upaya untuk dukungan dari pusat ya, sehingga klubnya naik ke Liga Premier. Tapi kalau mereka tidak berhati-hati mempersiapkan diri, sudah pasti ini dianggap sebagai tim kacangan. Kalau berharap ini akan jadi tim kuda hitam, kayaknya sedang bermimpi serius kalau tanpa latihan dan kesungguhan untuk mengubah gaya bermain. Jadi besok itu kalau mau kita meramalkan apa yang terjadi dalam debat, ini peristiwa jadi bulan-bulanan, skor akan jadi 7-0 lagi, itu akan terulang kembali. Oleh karena itu, demi kesayangan kita kepada Bang Aceh dan tim, ingatkan adik kita ini, berlatihlah. Kalau perlu jadi pemain bangku cadangan dulu, amati orang lain bermain. Bang, Bang. Oke, jadi soal debat ini sebetulnya bukan semesta soal pemilu ya. Jadi kalau bicara semesta pemilu itu kan ada persepsi kepada kandidat, ada mesin partai, kemudian ada acara debat itu sendiri, dan ya yang penting adalah para kontestan, termasuk para kandidat serta partai politiknya itu tidak hanya terfokus kepada debat. Debat itu penting, tetapi itu bukan segalanya. Yang kedua, dalam sepak bola ini kadang-kadang tim yang baru promosi bisa mengalahkan tim unggulan, Bang, gitu. Karena bola itu bundar gitu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang. Ya, makanya saya bilang kan kadang-kadang. Saya nggak selalu bilang selalu kan. Abang jangan membantah barang yang udah jelas. Iya. Yang ketiga kita kasih ke mahasiswa ya, iya, Bang Kodari ya. Dan karena itu, karena ini bisa jadi kejutan ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Semua pertandingan sepak bola itu baru berakhir pada peluit terakhir, bukan pada analisa pertandingan. Itu dia, Bang Islah. Ya, saya tadi ada adik yang bilang anak muda hari ini itu tidak suka yang retorika dan yang suka debat-debat. Tapi saya sering ketemu dengan anak muda yang juga anak muda kita hari ini itu tidak suka kalau menggunakan privilege orang tuanya. Mereka itu ingin berkesan independen. Dia tidak mau mengaku bahwa saya anak pejabat, saya anak presiden. Dia lebih suka egaliter. Itu anak muda hari ini. Makanya yang kita harapkan adalah objektivitas dari anak muda hari ini. Jangan ngandalin orang tua. Orang tua bisa memodifikasi konstitusi, bisa. Tapi jadilah anak muda yang independen. Yang kedua, Bang Aceh, agak nggak relate menurut saya pengembangan sumber daya manusia dengan makan siang gratis dan susu. Saya lebih berkesan dengan program dari Mas Ganjar kalau saya ya. Internet cepat dan gratis. Itu akan lebih membangkitkan akselerasi industri kreatif digital. Jelas itu. Artinya lebih relate gitu, lebih fix di situ, lebih strike to the point. Jadi nggak kemudian mengawang-awang, oh kalau harus jalan melingkar begini peningkatan gizi baru nanti industri kreatif digital akan naik. Itu terlalu jauh. Yang ketiga nih, Bang Iqbal, jangan mengidentikan IKN dengan istana, Bang. Bukan itu sebenarnya. IKN itu bukan hanya konteks istana presiden, tapi juga pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Makanya saya setuju kalau IKN itu diteruskan. Sangat setuju. Spillnya banyak, Maria, untuk debat cawapres. Udah dibuka semua spillnya sekarang ya. Sudah, tapi kan tadi seperti dia, peluit terakhir nanti tanggal 22 Desember ya. Kembali lagi Anda yang menentukan pemirsa. Kami jeda dulu, saat lagi kami kembali untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, Al-Quran berbicara tentang sebuah debat dengan istilah al-jidal dalam ayat tentang dakwah. Karena dakwah ini mempromosikan agama Allah. Di antara pilihan cara berdakwah adalah berdebat. Wajadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kamu berdebatlah dengan cara yang terbaik. Allah menurunkan surah Al-Mujadilah yang artinya di situ ada kisah seorang wanita di zaman Nabi. Dia dizalimi oleh suaminya. Dia mendebat Nabi. Langsung Allah turunkan surah Al-Mujadilah karena dia mendebat Nabi dengan cara yang baik. Lalu dia melapor kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah. Maka disitulah kemudian dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam proses demokrasi, debat bagian daripada tabiat yang harus terjadi. Kenapa? Karena masing-masing calon pemimpin harus mempromosikan dirinya, di antaranya dengan debat. Tetapi prinsip debat dalam Al-Quran harus tetap dijadikan pegang teguh, yaitu wajadilhum billatihi ahsan, dengan cara terbaik dalam berdebat. Terbaik, ahsan, jangan sampai berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Terbaik, ahsan, jangan sampai berbohong, jangan sampai menggunakan data-data bohong. Kemudian juga ahsan, jangan sampai menggunakan cara-cara yang curang. Mengapa? Karena setiap kecurangan adalah menyakitkan orang lain, menzalimi orang lain. Dan cubit-cubitan boleh aja dalam berdebat. Yang penting jangan sampai lecet. Karena kalau sampai lecet, itulah yang termasuk dosa. Semoga Allah menjaga kita semua dari perdebatan-perdebatan yang hampa, tapi kita dibimbing untuk berdebat, mempromosikan diri sebagai calon pemimpin yang punya gagasan, punya ide, dan punya integritas. Inilah pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh rakyat yang besar ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal Fat, Mas Islah, Bang Kodari, Bang Ferry. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Iqbal, terima kasih juga Bang Masinton dan juga dengan Bang Aceh Hasan. Baiklah pemirsa, kami kabarkan Anda putuskan dan jangan lupa saksikan debat Cawapres 22 Desember mendatang. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Mahasiswa mana suaranya? Luar biasa. Makin semangat Andro. Makin malam makin semangat nonton nanti debat Cawapres 22 Desember. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh